7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, senang berjumpa Bapak Ibu pagi hari ini untuk mengikuti ibadah di SDC Church. Mari Bapak Ibu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini datang di hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk sepanjang malam, untuk segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kami. Layakan dan kuduskan kami di hadapan-Mu untuk memuji menyembah-Mu, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus yang mulia kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kau yang bertata di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Mari dengan tulus hati naikkan pujian ini, katakan Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud
Mari dengan lebih sungguh katakan, Kau bertanda atas pujian umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan namamu. Kau berkata atas pujian umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Kami bersujud dan menyembahmu. Raja segala ku tinggikan namamu Yesus. Amin. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Raja, dengan lebih sungguh dengan tulus katakan, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Kami bersujud, ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja, tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Kami bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Kepadamu Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau besar, Engkau mulia, layak diagungkan, layak untuk dimuliakan. Engkau Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, amin, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kembalikan segala hormat pujian kepadamu ya Bapa. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dengan tulus hati kasih salam, katakan shalom. Haleluya. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Temukan cintamu.
cintamu, saat kau menanti untuk bawaku lari bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, bukan hadirmu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu dan nafasku. Menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat hidupmu. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku tahu kebaikanmu dan nafasku. Menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Katakan kembali lagi, katakan, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, oh, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami dambakan hadirmu, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu. Haleluya. Nafasku menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat hidupku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu dan nafasku. Menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus yang mengubahkan hidup kita. Dia yang mempesona. Dia sungguh mempesona dalam perbuatannya dalam hidup kita. Katakan, sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh,
buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, serta menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Mahkota bagi kehidupanku. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacita kita akan semakin lengkap ketika kebenaran firman disampaikan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Terima kasih Bapak. Kami percaya walau kami tak kadang sulit mengerti jalan-jalan-Mu, tapi kami percaya waktu mulai yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak. Urapi kami semua Tuhan. Berikan kami pengertian. Urapi hamba. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kembali naikkan pujian dari awal bersama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Silakan hambanya Pastor Hasyolan Sialomo. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau rancangkan, Engkau bentuk dalam kehidupan kami. Dan kami mengikuti, mengerjakan seluruh dengan mau dan kehendak-Mu. Kami menunggu saat Tuhan menyatakan yang terbaik. Bukan hanya dalam pandangan mata Tuhan, tapi dalam pandangan mata kami juga. Tuhan berikan, karena pandangan mata kami selama ini telah diarahkan kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Dan muncul niat hati yang tulus, yang bersih. Kiranya niat hati yang tulus dan bersih inilah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Berkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu, shalom bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekristenan itu adalah salah satu agama yang diakui
dan dilindungi oleh konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu tertulis jelas di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, itu ayat 1-nya. Lalu ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi saudara, kekristenan di Republik ini itu berbeda dengan kekristenan gereja mula-mula abad pertama dulu. Ketika Tuhan Yesus mati bangkit kembali ke sorga, kekristenan pada waktu itu tidak dilindungi oleh undang-undang negara atau kekaisaran Roma yang menguasai Israel pada waktu itu. Tidak ada peraturan yang dibentuk oleh negara untuk melindungi kepercayaan Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi tidak heran, tidak aneh mereka mendapatkan aniaya, penderitaan yang sangat berat. Itulah sebabnya tidak boleh kita menyamakan kembali ke gereja mula-mula, apanya yang harus kembali. Keadaan sudah berbeda. Kalau Bapak Ibu ingin kembali kepada gereja mula-mula, harus cermat menjelaskannya, apanya yang harus kembali. Karena apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus tahun 1945 membentuk sumber hukum tertinggi yang disebut Undang-Undang Dasar 45. Nah, di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 mengakui bahwa Kristen adalah salah satu agama yang dilindungi oleh Republik ini. Nah, sebelum Indonesia merdeka, keberadaan penduduk Nusantara itu memiliki adat istiadat atau budaya. Adat istiadat atau budaya inilah yang membuat masing-masing suku yang ada di Nusantara ini hidupnya tertib. Misalkan saya ini kan orang Batak ya. Sebelum agama masuk, sebelum undang-undang ada, yang menuntun atau memimpin hidup orang-orang Batak di suku Batak. Sehingga tidak semau gue, tidak sembrono. Orang Jawa bilang gak sakarpe dewe. Apa yang membuat itu? Adat, peraturan, semua diatur. Mau menikah aturannya begini, anak lahir aturannya begini, masuk rumah baru aturannya begini, semua diatur. Dan saya meyakini di suku Jawa, Ambon, Papua, Aceh, Minang, semua adat istiadat yang dibentuk sebelum agama dan kepercayaan itu masuk. Tujuan budaya adat istiadat itu adalah untuk membuat masyarakat suku itu hidupnya tertib. Tidak ada yang semau gue. Artinya, jika dipandang dari menghadirkan kerukunan, kedamaian, ketertiban, budaya ataupun adat istiadat itu sangat baik. Sebelum agama-agama samawi, agama-agama yang sangat eksklusif itu masuk ke Nusantara, sudah ada agama-agama di Republik ini. Sorry, bukan di Republik ini. Sudah ada agama-agama di Nusantara, agama-agama non samawi. Misalkan kalau kita mengacu kepada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang macam-macam, itu adalah kerajaan-kerajaan yang sudah memiliki agama, tapi agama-agama non samawi, bukan agama-agama yang mengaku punya wangsit dari surga, punya kitab suci, dan punya Tuhan. Yang kedua, dalam perkembangan Nusantara ini masuklah agama-agama samawi lewat dakwah. Kalau Islam itu, kalau kita ingat, masuknya Islam ke Republik ke Nusantara ini hasil pemberitaan dari Wali Songo. Bagaimana mereka mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya Islam yang mengajarkan kesejukan, kedamaian, bukan suatu konteks agama yang menunjukkan bahwa saya paling benar, paling suci, di luar saya salah.
kalau kita mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Wali Songo itu memang sangat sejuk sekali. Lalu kekristenan itu masuk lewat jalur penjajahan Belanda. Karena negara kesatuan Republik Indonesia dulu bernama Nusantara itu dijajah oleh Eropa. Ada Portugis, ada Spanyol, dan paling lama itu Belanda. Sejarah mencatat 350 tahun. Tapi ada juga orang yang iseng bilang sama aku, "Bang, orang Batak nih, sebentar dulu ya, sebentar. Saya agak ragu itu, Bang." "Kenapa?" aku bilang. "Aku ini orang Batak. Kebetulan dapat kuliah di UGM, Jogja sana. 4 tahun setengah aku di sana. Fasih aku bahasa Jawa, Bang. Sangat fasih. Yang halusnya pun aku fasih. Hanya 4,5 tahun. Kalau memang betul Nusantara dijajah oleh Belanda 3,5 abad, kok jarang ku jumpa orang-orang Indonesia yang bisa bahasa Belanda. Lekker, semaknarker, apa artinya itu? Pokoknya segala macam lah. Itu kan perspektif dia. Silakan saja, tetapi sejarah mencatat demikian. Masuklah agama-agama samawi ke Republik ini, ke Nusantara ini, agama Islam dan agama Kristen. Agama-agama yang punya Tuhan di surga, agama-agama yang punya kitab suci. Kalau saya melihat penduduk Nusantara, putra putri Ibu Pertiwi terbuka terhadap masuknya agama samawi, itu terbuka. Mereka tidak menolak. Para pendakwa Islam, para penginjil-penginjil Kristen mengajarkan ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Namanya ini mereka sebut sesuai dengan agama mereka. Tentu kita sebagai orang Kristen menyebutkan namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan pelaksana tugas Juru Selamat, tetapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masing-masing mengajarkan, menyebutkan nama Tuhannya. Nah, penduduk Nusantara sangat terbuka, dan buktinya leluhur saya, leluhur Bapak Ibu yang dulu mungkin Hindu, yang mayoritas di Nusantara, sekarang sudah berubah kepercayaan kita. Kita percaya tuh, leluhur kita percaya tuh kepada apa yang disampaikan oleh dakwah Islam dan penginjilan Kristen. Buktinya hari ini udah mayoritas agama-agama samawi memenuhi Nusantara ini. Dan agama asli penduduk Nusantara yang dicatat dalam buku Kakawin Sutasoma itu mulai tergeser. Jadi artinya penduduk Nusantara terbuka. Lalu yang ketiga, keberadaan penduduk Nusantara tadi memiliki adat istiadat, tujuannya baik loh. Ya. Yang kedua, tujuan agama juga baik. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan silakan membunuh, silakan mencuri, silakan melakukan kejahatan. Tidak ada satu agama pun. Karena memang agama A tidak, agama kacau. Agama tidak kacau. Jadi kalau ada tokoh-tokoh agama tertentu yang dalam berdakwah, berceramah, justru muatannya itu mengandung unsur atau memprovokasi terjadinya kekacauan, 100% itu bukan agama samawi. Itu tafsir dia sendiri untuk memuaskan syahwat kekuasaan atau sesuatu yang terselubung di dalam dirinya, mengatasnamakan agama, dan yang lebih terlalu mengatasnamakan Tuhan. Itulah sebabnya masyarakat harus cerdas akan hal itu. Lalu yang ketiga, sejak Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945, negara ini membentuk Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber hukum tertinggi. Dan di dalamnya ada hierarki peraturan perundangan. Undang-Undang Dasar 45 paling tinggi, lalu TAP MPR, lalu peraturan perundangan atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau peraturan pemerintah di bawahnya lagi ada Kepres dan ada peraturan daerah. Artinya sejak Indonesia merdeka ada 3 hal yang mewarnai identitas keberadaan penduduk Nusantara yang telah sepakat menjadi Indonesia. Yang pertama, adat istiadat. Saya orang Batak, saya Kristen, saya warga negara Indonesia. Saya pikir saya agak lengkap nih ya. Bukan hanya Kristen, belajar teologi lagi. Soal agama ya saya bisa lah.
walaupun tidak sepede orang, berani mengajarkan sesuatu yang sudah baku sendiri, luar biasa memang. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia yang punya hierarki peraturan perundangan, saya belajar hukum sekarang. Udah selesai semester 4, sebentar lagi masuk semester 5. Agak komplit memahami apa yang akan saya uraikan ini. Tetapi sebagai orang Batak yang saya tahu budaya adat itu bagus, tidak mungkin saya membuang adat. Tidak mungkin saya meninggalkan budaya Batak saya yang oleh beberapa penginjil dulu mungkin terlalu semangat, tidak memahami Injil secara tepat, lalu mengkafir-kafirkan budaya, mengkafir-kafirkan adat, terlalu semangat. Tapi saya lihat zaman sekarang ini orang-orang seperti itu sudah berkurang, mungkin sudah sadar salah nih kayaknya. Karena apa? Udah mulai belajar. Saya tidak mungkin melupakan adat saya. Mengapa? Karena dalam sejarah pembentukan adat tujuannya itu baik, menghadirkan kerukunan dan kedamaian, ketertiban di tengah-tengah masyarakat suku. Lalu kita punya agama, kita ini Kristen, kita yang berkumpul di tempat ini semua Kristen. Jadi sebaiknya kita harus memahami kapan kita menggunakan adat, kapan kita menggunakan kekristenan kita, dan kapan kita menggunakan hak hukum kita sebagai warga negara Indonesia. Atau ketiga-tiganya bisa digabung. Atau dalam event-event tertentu hanya satu, hanya dua. Harus kita cermati bersama-sama. Tetapi kesimpulannya adalah, mau event dipakai satu saja, atau dua, atau tiga, tujuannya satu. Apa itu? Menghadirkan kerukunan dan kedamaian. Karena memang sejarah dibentuknya adat untuk itu, sejarah masuknya agama untuk itu, dan sejarah dibentuknya hierarki perundangan juga untuk itu. Nah, pertanyaannya, mengapa terjadi kekacauan? Karena adat. Ada. Pertanyaan kedua, mengapa terjadi kekacauan? Karena agama. Beda tafsir. Ada. Yang ketiga, mengapa juga terjadi kekacauan atas nama tafsir-tafsir hukum? Itu oknum, itu pribadi, itu orang. Jangan pernah menyalahkan sebuah aturan. Ketika Rocky Gerung mengatakan, oh saya mengkritik pemerintahannya, kepresidennya, bukan pribadinya, disekak dia sama Deddy Sitorus. Lembaga gak mungkin salah. Jadi dia memaksa diri untuk mengatakan bahwa saya tidak bisa dijerat hukum. Ya memang kalau kita mengacu pasal 3110 KUH pidana dan 220 KUH pidana, penistaan agama dan pencemaran nama baik itu masuk dalam delik aduan. Artinya orang yang merasa diduga, dihina atau dicemarkan nama baiknya itu wajib melapor langsung. Kalau enggak, ya enggak mungkin bisa kena pidana. Tapi dia berjuang membela. Yang saya bela adalah kepresidenannya, bukan pribadinya. Loh, lembaga itu nggak mungkin salah. Karena apa? Lembaga itu dibentuk atas undang-undang, dan undang-undang itu dibuat bukan oleh satu orang. Segala sesuatu yang berkepentingan bagi khayalak ramai, apakah itu undang-undang, apakah itu doktrin, tidak bisa dibuat oleh satu orang. Harus bersama-sama. Nah, jadi agama Kristen sudah ada di Nusantara ini hasil pekerjaan misionaris Eropa, ya, sebelum Indonesia merdeka dan sebelum ada Undang-Undang Dasar 45. Dalam perkembangannya, orang-orang Kristen hasil dari pekabaran Injil para misionaris tersebut mendirikan organisasi, ya, ada gereja, ada yayasan, ada perhimpunan dan segala macam. Dibentuklah semua itu. Nah, supaya tertib, supaya aman, supaya bagus, maka yayasan, perhimpunan, sinode, apapun ada payung hukumnya. Payung hukumnya apa? Undang-undang Ormas yang mengatakan tidak bisa didirikan oleh satu orang dan tidak bisa dibubarkan oleh satu orang. Itu peraturannya. Mana boleh sinode, gereja, yayasan, perhimpunan, perkumpulan didirikan oleh satu orang. Apakah boleh? Tidak boleh. Ada undang-undangnya.
Tetapi ada oknum-oknum yang merasa sangat dekat sama Tuhan, punya hubungan dekat sama Tuhan, membuang peraturan perundangan ini atas nama lebih dekat sama Tuhan, lebih mendengar suara Tuhan. Ini problem sebetulnya dalam kehidupan orang yang beragama, apalagi tokoh agama. Mengatakan taat kepada Tuhan tapi mengesampingkan undang-undang, itu nggak mungkin. Bukti kita taat kepada Tuhan, kita harus taat kepada undang-undang dong, peraturan yang ada di bangsa ini. Nah, di gereja inilah atau di sinode tersebutlah ajaran-ajaran Kristen yang dimulai oleh para misionaris, sebutlah apa dulu ya, kalau kita jujur mau mengatakan kan, kalau buku bilang dangkal nggak enak, tapi apalah kalimat yang paling tepat? Tunggu dulu kupikirkan. Nggak ada lagi kalimat yang paling tepat. Udahlah, terima dulu. Saya tidak menghakimi kalau saya bilang dangkal ya, Pak Gembala ya. Jadi ajaran Kristen yang pertama-tama diberitakan oleh para misionaris yang boleh disebut agak dangkal, ya toh, itu berkembang. Karena apa? Semangat, merasakan kuasa, merasakan mujizat, apa dilakukan, ya toh. Sebetulnya pemahaman itu agak dangkal, tidak seperti hari ini. Itulah yang terus berkembang dan mereka membangun gereja, membangun sinode dan semuanya. Visi misi gereja adalah yang paling utama kita dengar, amanat agung toh. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang menjadi visi misi gereja-gereja Kristen yang dilahirkan oleh badan-badan misi Zending dulu. Jadi tidak heran kita melihat banyak sekali penginjilan, pergi menginjil kemana-mana, ke pelosok, termasuk aku dulu. Tahun 2005 mengambil objek pelayanan suku Talang Mama. Jadi kalau dibilang memenangkan jiwa dari yang betul-betul nggak punya agama, sudah kukerjakan, ku baptis, ku sekolahkan, ku kuliahkan, udah sarjana, ku carikan kerja. Rasanya sudah agak komplit walaupun nggak banyak, nggak seperti orang. Tapi adalah, bukan 1, bukan 2, bukan 10 juga, ya lebih lah gitu. Atas dasar ayat tadi itu yang saya pegang dulu dan sampai hari ini. Tetapi karena saya mengatakan Indonesia memiliki 3 hal, adat istiadat, agama, peraturan perundangan, maka untuk memaknai Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 hari ini, mungkin cara saya berbeda, mungkin metode saya sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi. Karena muncul juga pertanyaan di otakku sekarang, apakah benar maksud dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu adalah menjadikan semua orang di Indonesia ini beragama Kristen menjadi anggota gereja? Apakah benar seperti itu maksudnya? Oh iya Pak, itu maksud yang sebenarnya Pak. Oke, kita terima. Lalu bagaimana dengan peraturan perundangan yang dibentuk bukan oleh satu orang, bukan oleh satu agama, tapi dibentuk oleh beberapa orang yang diatur oleh undang-undang, yang di dalamnya ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik. Bagaimana dengan undang-undang kerukunan umat beragama yang mana undang-undang ini dibuat oleh berbagai macam agama dari anggota-anggota DPR itu? Apakah kita sebagai pendeta, sebagai rohaniawan, oh itu salah itu, orang Kristen yang di DPR itu yang menyetujui itu salah, itu nggak benar? Apakah kita mengatakan demikian? Ini yang harus kita koreksi. Karena terlalu gampang kita menyalahkan orang hanya melihat satu sudut pandang tanpa melihat sudut pandang yang menyeluruh atas nama bangsa Indonesia. Sampai bisa-bisa kita mengorbankan kedamaian dan kerukunan demi apa? Tafsir yang ada di otak kita yang jelas-jelas belum tentu benar. Sementara kerukunan dan kedamaian itu adalah kebenaran. Artinya begini, jangan sampai republik ini mengalami disintegrasi bangsa oleh sesuatu yang bersifat tafsir.
Ada sesuatu yang pasti. Apa itu? Persatuan dan kesatuan. Itu pasti. Nah, bagaimana kita arahkan tafsir kita ke sana dulu nih. Masalah yang eksklusif nanti kita bisa bedah bersama-sama dalam konteks internal kita. Jangan sampai tafsir-tafsir itu menimbulkan kegaduhan di bangsa ini. Si A bilang begini, si B bilang begini, semuanya merasa tafsirnya paling benar, padahal itu tafsir. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ada di otak saya. Kalau dulu, masa bodoh deh. Menangkan jiwa bagi Kristus. Apalagi saya S1-nya kan STII. Rektor saya itu almarhum Dr. Krismarantika. Misinya itu ngeri. Kalau ngomong misi itu mata bisa melotot kayak keluar. Gak ada gunanya kau sarjana teologi kalau kau nggak mampu. Ngeri memang kalau dia ngomong misi. Terbakar kita semua. Itulah sebabnya saya terpanggil untuk itu. Nah, sekarang saya sudah memaknai. Kalau saya ingin melakukan satu pekabaran Injil, saya harus melihat peraturan perundangan. Jangan sampai bentrok dengan peraturan perundangan. Saudara yang terkasih, Indonesia adalah negara berdaulat penuh atas dirinya sendiri. Tidak diintervensi oleh negara manapun sejak dia merdeka tahun 1945. Penduduk Indonesia itu beraneka ragam, suku, budaya, beraneka ragam agama. Tapi satu undang-undang. Oke? Ada 3 hal yang saya sebut di awal tadi. Kita punya budaya dan suku. Amin. Masing-masing punya. Agama masing-masing punya. Tapi undang-undang cuma satu. UUD 45 cuma satu loh. Tidak boleh UUD 45 beraneka ragam. UUD 45 yang mana yang beraneka ragam? Kan itu. Nah, ini mesti kita cermati dengan seksama. Artinya tanda kutip, bukan berarti undang-undang itu membatasi pergerakan keimanan kita, pergerakan dakwah kita, pergerakan Injil kita, bukan. Tapi diatur supaya tidak terjadi kegaduhan dan kekacauan. Nah, tentu sebagai negara merdeka, ya, Indonesia ini memiliki cita-cita kemerdekaan. Ada 4 cita-cita kemerdekaan yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Jadi sebelum dibuat Undang-Undang Dasar kan pasal 1, pasal 2, pasal 3 ada pembukaannya kan? Pembukaan bahwa seluruhnya penjajahan harus dihapuskan. Itu konstitusi. Nah, pada alinea yang keempat itu tercatat cita-cita kemerdekaan kita. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Itu cita-cita yang pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Jadi kalau kita kemarin gaduh masalah kesebelasan Israel, tidak boleh bermain di Indonesia dan segala macam begitu ya. Ini kan dibiarkan. Kalau saya sih mengusulkan sebetulnya di amandemen saja pembukaannya, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, persoalannya apakah benar Israel itu menjajah Palestina? Itu kan tafsir kan? Namanya juga sesuatu yang bersifat tafsir itu harus dibuang gitu. Ya di amandemen saja. Pembukaan itu di amandemen, nggak ada lagi kalimat begitu. Karena di era modern ini negara mana sih yang menjajah negara lain? Udah nggak ada. Makin ke sono, makin ke depan, pasti nggak ada lagi negara yang menjajah. Yakin saya itu. Mungkin menjajah secara teknologi, secara ekonomi atau apa begitu ya. Tapi karena dia membangun bangsa itu. Seperti China sekarang, kalau investasi di Indonesia bukan cuma investasi, ada transfer knowledge, transfer teknologi. Apakah itu disebut menjajah? Saya pikir enggak juga. Tapi zaman dulu, ya jajah menjajah itu ya berlaku. Supaya tidak menjadi polemik. Siapa tahu kesebelasan Indonesia nanti bisa jadi masuk Piala Dunia kan, enggak tahu tahun berapa. Dan Indonesia pula menjadi tuan rumah, gitu. Israel ikut pula di situ. Kan recok jadi gaduh jadinya kan, harus segera diselesaikan.
segala sesuatu yang bersifat tafsir, clearkan. Karena memang di abad maju ini gak ada lagi lah penjajahan itu. Nah, gereja Indonesia harus berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Karena itu gereja di Indonesia harus masuk menyatu dengan NKRI. Menyatu, betul-betul menyatu. Jangan kita melihat konteks gereja mula-mula yang tidak menyatu dengan bangsa, dengan kekuasaan, dalam hal ini kekaisaran Roma yang menjajah Israel, tempat lahirnya Kristen. Gereja mula-mula, kekristenan mula-mula, lawannya ada dua. Satu, Yudaisme yang menolak Yesus, yang menganggap Yesus itu penyesat. Yang kedua, lawan mereka adalah apa? Kekaisaran Roma yang menguasai atau menjajah Israel secara menyeluruh. Jadi lawan mereka itu berat, dua. Jadi tidak mungkin mereka menyatu. Karena apa? Yahudi menolak mereka, kekaisaran Roma menganggap mereka sebagai lawan politik. Tapi sekarang enggak loh. Makanya gereja itu harus menyatu dengan negara. Karena negara memberi kesempatan kepada putra-putri gereja menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pejabat-pejabat bangsa. Kalau dulu mana ada pengikut Yesus yang menjadi Kapolri, Menko, Kadif Propam, mantan Kadif Propam ya, mantan Kadif Propam ya. Nggak ada dulu, sekarang kan ada nih, banyak nih sekarang. Itulah sebabnya kekristenan harus mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang saya sebut tadi 4. Salah satu caranya harus menyatu dengan gereja. Nah, sebelum saya menguraikan 4 hal itu, kita harus melihat dulu kalau bicara gereja itu dalam pandangan saya itu ada 4 hal. Setiap bicara gereja ya, igreja ya, bahasa Portugisnya, eklesia. Nah, ketika kita menyebutkan kata gereja, paling tidak ada 4 hal menurut saya pribadinya. Kita ini pribadi disebut apa? Gereja atau igreja atau eklesia. Yang kedua, kumpulannya, berkumpul, itu pun disebut gereja. Lalu yang ketiga, organisasinya. Lalu yang keempat itu ajaran. Nah, peran gereja dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Tadi cita-cita yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Itu peran yang pertama. Nah, bagaimana gereja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya? Bagaimana tuh caranya? Artinya, dampak dari penjajahan Belanda, Indonesia tidak sanggup melindungi apa yang ada di dalamnya. Indonesia tidak sanggup melindungi rakyat, sumber daya alam, nilai-nilai bangsa. Setelah merdeka, Indonesia harus melindungi semua itu. Waktu kita dijajah, kita tidak berdaulat. Bagaimana caranya kita bisa melindungi? Ya nggak bisa. Karena apa? Selain kalah teknologi militer, senjata, kita juga tidak berdaulat. Nah, sekarang kita sudah merdeka. Walaupun kita walaupun kita kalah secara senjata, kalah secara teknologi, kalah secara militer, tapi karena kita telah berdaulat menjadi satu bangsa, kita punya kekuatan untuk melindunginya. Pakai apa? Pakai aturan. Bagaimana kekayaan alam yang begitu hebat dan luar biasa ini kita pergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau ada perusahaan lain, bangsa lain mau investasi di bidang sumber daya energi misalkan, tambang atau apapun, pakai peraturan. Pakai itulah kita bisa melindunginya. Nah, kalau kita melihat dari sejarah Indonesia merdeka, Bung Karno itu tidak terlalu setuju hal-hal semacam itu. Dia pengen anak-anaknya yang membangun konsep-konsep pertambangan, memproduksi kekayaan alam. Tapi kan tunggu punya tunggu kan kita belum mampu toh. Nah, di zaman Pak Harto lah mulai terbuka. Lalu banyak orang beranggapan, wah zaman Pak Harto serakah, banyak korupsi dan segala macam. Yaitu tafsir orang, monggo, dan memang juga ada buktinya. Seperti itu, ada yang ditangkap. Tetapi
kalau tidak terbuka seperti itu, apakah ada kemajuan sampai hari ini? Belum tentu juga. Tapi Pak, perusahaan asing yang lebih menguasai sumber daya alam Indonesia dan segala macam, mungkin itulah kondisinya pada waktu itu. Nah sekarang di era presiden kita yang baru mulai ada hilirisasi, ya, melindungi kekayaan alam itu, dibuat peraturan, diambil lagi, saham-saham asing mulai dikurangi dan segala macam. Memang sudah waktunya dimunculkan sebuah kebijakan-kebijakan yang berpihak untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang memang sangat kaya alamnya. Nah persoalan ada orang-orang yang tidak setuju nih. Ya bisa saja kita sebut mereka atau kita duga mereka orang-orang lama yang kenyamanannya itu terganggu oleh karena apa? Peraturan baru. Nah sebagai orang Indonesia jangan dia terganggu, dia harus bersyukur. Muncul peraturan baru yang mencegah kerakusan dan ketamakannya. Bukankah sudah sekian lama orang-orang seperti itu menikmati kekayaan alam Indonesia? Dia tidak bisa berhenti karena apa? Udah ada sistem. Lalu muncul pemerintahan yang baru mengubah itu semua. Mestinya dia bersyukur, syukurlah Tuhan. Udah 70 tahun aku serakahnya. Misalkan begitu ya, muncul peraturan baru. Udahlah, kutinggalkanlah semua hal-hal yang tidak baik demi bangsaku. Toh juga aku tidak kekurangan, anak-anakku tidak kekurangan. Demi bangsa, kubiarkanlah peraturan ini berjalan dan saya tidak mau ikut lagi. Biarkanlah dalam konsep melindungi tanah air dan segenap tumpah darah Indonesia dalam konteks sumber daya alam dikelola dengan baik. Mestinya kan begitu tuh. Tapi kalau kita melihat ada saja orang-orang yang oknum-oknum ya, yang tidak puas dengan apa yang sudah dia miliki selama ini. Nah pertanyaannya, di mana ajaran budaya, suku budaya yang saya sebut di awal itu menghadapi orang seperti ini? Pertanyaan kedua, di mana peran agama yang saya sebut yang kedua tadi menghadapi orang seperti ini? Yang ketiga, di mana fungsi undang-undang yang saya sebut tadi menghadapi orang seperti ini? Nah, lagi sekali kembali ke masing-masing pribadinya. Itulah sebabnya sebagai warga gereja, kalau kita ada yang seperti itu, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, ya sudahlah. Mungkin udah terlalu lama kita menikmati kekayaan alam ini dengan cara-cara yang dulu. Ya memang kondisinya pada waktu itu ya kayak gitu. Kalau nggak dibuka Pak Harto, nggak ada investasi di bidang energi, misalkan begitu kan. Udah kita nikmati sekian lama, lalu muncul Presiden Jokowi, ekspor scrap dilarang. Aku pun menderita juga karena aku eksportir. Tapi demi negara, ya haleluya puji Tuhan, berdoa buka pasar, dapat juga. Kan selalu ada jalan, saat dia ada jalan, itu. Bukan cuma nyanyi doang, ada itu beneran. Kadang-kadang aku suntuk juga, aduh nggak ada kuota nih. Selalu ada, udah nyanyi selalu ada aja. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai ketiga hal yang mewarnai keindonesiaan, budaya yang tujuannya juga baik, agama, undang-undang, disikat semua. Nah, bagaimana peran gereja melindungi rakyat? Bagaimana peran gereja melindungi sumber daya alam? Bagaimana peran gereja melindungi nilai-nilai bangsa? Yang pertama kita harus tahu apa kekuatan gereja. Kekuatan gereja itu adalah Kristus. Kristus harus disampaikan dengan tepat dan baik, supaya individu-individu dalam gereja itu mengikuti teladan Yesus Kristus. Sehingga ketika dia berusaha, ketika dia bekerja, ketika dia menjadi anggota-anggota penegak hukum, dia betul-betul melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, sebagaimana Yesus Kristus juga dulu menghargai bangsanya. Yesus tuh hebat loh menurut saya ya. Kalau dia mau makar waktu itu bisa loh. Sebagai bangsa Israel yang terjajah, apakah dia tidak bisa mengusir kekaisaran Roma yang menjajah Israel pada waktu itu? Pasti bisa. Karena dia Allah yang menjadi manusia.
Gampang sekali bagi dia. Tetapi kenapa dia tidak lakukan? Ya dia taat kepada pemerintah. Jalur yang membuat Israel merdeka bukan jalurnya dia, bukan jalur kuasa. Haji-haji apa itu? Haji Sirep Megananda, ajian surat jiwa, ajian lumpuh lampa punya si Brahma Kumbara. Bukan itu. Ada prosedur yang diatur. Jadi dia tidak mau. Yesus taat kepada bangsanya. Nah, kekuatan gereja itu adalah Kristus. Kekuatan Kristus itu adalah kebenaran. Nah, kita harus mengajar jemaat-jemaat kita yang potensi menjadi presiden, yang potensi menjadi Kapolri, yang potensi menjadi anggota DPR, dan seluruh jabatan yang diatur di negara ini. Ketika mereka menduduki jabatan itu, mereka melindungi segenap tumpah darah. Itulah kekuatan kita. Makanya tidak heran beberapa anak-anak jemaat, Om doakan ya Om, mau tes akpol, mau tes akmil, ya didoakan dong. Kalau saya selalu berkata, Om akan berdoa, tapi kalau kamu masuk, ingat ya, kamu harus menjadi pendeta di sana, menjadi abdi Tuhan di sana. Jangan hanya untuk masuk, minta didoakan, udah masuk, tidak menegakkan hukum sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Begitu mau masuk minta doa, jadi pejabat ini, jadi pejabat itu. Begitu udah menduduk, lupa dulu waktu dia mau masuk itu minta didoakan. Ini yang terjadi. Ya. Jadi anggota gereja yang menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan harus terpanggil mewujudkan cita-cita yang pertama ini. Lalu yang kedua, cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana gereja berperan untuk memajukan kesejahteraan umum? Ya. Dampak atau akibat penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia tidak mengalami kesejahteraan. Ketika merdeka, kesejahteraan menjadi salah satu cita-cita Indonesia. Para pendiri bangsa, sebelum mereka memproklamirkan kemerdekaan, pasti mereka melihat masing-masing rakyat yang bersama-sama dengan mereka tidak sejahtera. Ada hasil pertanian, sebagian diambil penjajah. Ada kekayaan mereka diambil oleh penjajah, baik lewat peraturan maupun paksa. Di mata mereka, mereka menyaksikan bahwa menderita rakyat itu. Itulah sebabnya ketika merdeka, dibuatlah cita-cita kemerdekaan yang kedua. Apa itu? Memajukan kesejahteraan umum. Ya. Kesejahteraan umum mencakup banyak hal sebetulnya. Ya. Jika dipersempit hanya menjadi dua hal saja, yaitu kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan material. Memajukan kesejahteraan umum mengandung arti bahwa negara mempunyai tujuan sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam hal ini kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang meluas dalam negara Indonesia. Negara punya cita-cita seperti itu. Nah, bagaimana gereja mendukung negara dalam hal mewujudkan ini? Apa yang harus dilakukan oleh gereja untuk mendukung negara dalam hal mewujudkan kesejahteraan ini? Lagi sekali, kekuatan gereja itu adalah Kristus. Kekuatan Kristus adalah apa? Perbuatan hidupnya. Itulah sebabnya kita harus mengajarkan jemaat-jemaat kita yang berpotensi menjadi pejabat-pejabat negara bila dia menduduki jabatan, punya anggaran, dia harus berjuang mensejahterakan rakyat. Lagi-lagi Ahok ya memang, tapi Ahok yang dulu ya, Ahok yang sekarang saya belum tahu nih, karena dia tidak memiliki kebijakan pribadi. Posisinya kan beda. Kalau dulu kan punya kebijakan pribadi sebagai gubernur. Apa kalimat dia? Saya tidak bisa membantu orang dengan uang saya. Tetapi kalau saya menjadi pejabat, saya bisa menggunakan APBN atau APBD untuk mensejahterakan orang. Itulah sebabnya warga gereja, apabila engkau berpotensi nanti
Ini kan 2024 kan ada pemilihan serentak DPR kek, presiden kek, gubernur kek, wali kota kek, bupati kek, semua jabatan-jabatan. Di mana di sana anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen memperebutkan kursi itu. Ayo, kalau Bapak Ibu punya kenalan capres, bukan capres ya, cagup, yang kenal, datang minta doa enggak? Saya udah datang, Pak doakan ya. Kayaknya partai ini sudah setuju saya maju nih, doakan Pak ya. Ah itu, apa saya bilang? Ngapain? Kalau kamu sudah duduk di situ mau ngapain? Apa yang mau kamu perbuat? Diam dia. Karena apa? Tidak pernah dilempar kepada dia sesuatu yang dia minta didoakan itu. Apa yang mau kamu Bapak perbuat di sana? Bisa nggak Bapak menggunakan APBN, APBD untuk kesejahteraan masyarakat? Bisa nggak? Kalau nggak bisa jangan duduk. Saya ngomong terus terang, nggak ada gunanya. Karena apa? APBN itu memang salah satu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Memajukan kesejahteraan umum. Saya pikir itulah tugas kita. Jangan pula udah didoakan, berhasil jadi gubernur, bupati, atau apa, wali kota. Belum menjabat setahun ditangkap KPK. Nah kayak mana itu? Apakah kita salahkan gereja? Gereja nggak bisa disalahkan. Itu lembaga yang baik, lembaga yang benar. Ya pribadi-pribadinya lah. Yang mau dibelenggu oleh sistem yang dibangun oleh kelompok-kelompok di luar gereja itu. Minta jatah, minta bagian, dan akhirnya diincer sama KPK misalkan begitu kan, ketangkap. Sayang, potensi gereja dalam memajukan kesejahteraan umum karena dia sudah menduduki sebuah jabatan, punya tongkat, punya anggaran, punya kedudukan, potensi itu hilang. Ada berapa banyak pejabat-pejabat Kristen yang menduduki jabatan kepala daerah yang betul-betul punya niat dan cita-cita yang luhur memajukan kesejahteraan umum? Ada berapa banyak? Coba kita cek. Saya lupa tuh. Ada bupati di Papua, apa namanya ya? Setiap tahun dia menganggarkan sekian M untuk satu desa. Saya lupa dia namanya itu. Kalau nggak salah ada marga-marga Chinese-nya di belakang gitu kalau saya tidak salah. Saya pikir ini hebat sekali. Karena apa? Itu uang bukan uangnya dia. Bukan uang organisasinya dia. Bukan uang partainya dia, tapi itu uang negara yang dipercayakan dikelola oleh dia sebagai KPA, kuasa pemegang anggaran untuk apa? Mensejahterakan rakyat. Saya pikir hebat. Semoga semakin banyak orang-orang Kristen yang seperti ini. Ya. Yang ketiga, tujuan negara yang ketiga, cita-cita negara yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, dampak dari penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia tidak tercerdaskan karena tidak mendapat pendidikan yang layak. Ayo, zaman-zaman penjajahan Belanda dulu, berapa orang sih yang bisa sekolah dengan baik? Sekolah rakyat, apa segala macamnya, berapa orang sih? Jadi kalau saya melihat Prof. Sahetapi itu luar biasa mendapat kesempatannya. Dia bilang di usia, di tahun 50 berapa sekian, udah ngajar dia, udah dosen. Saya pikir dia mendapatkan kesempatan pendidikan yang sangat luar biasa. Tapi berapa orang lah orang yang seperti beliau itu? Berapa orang lah orang yang seperti Muhammad Hatta dan Bung Karno? Jadi dampak dari pendidikan penjajahan Belanda itu, masyarakat Indonesia tidak tercerdaskan, bukan karena nggak cerdas, karena tidak mendapat pendidikan layak. Itulah sebabnya setelah merdeka, masyarakat Indonesia harus dicerdaskan. Salah satunya dengan mendapatkan apa? Pendidikan yang layak. Nah, di mana peran gereja? Ya, kita bersyukur ya. Gereja-gereja yang mampu, gereja-gereja yang baik, yang membuka sekolah, mencerdaskan masyarakatnya, ya terutama dari warga gereja. Karena apa? Waktu saya masuk ke Talang Mama dulu, saya beranggapan ya,
Sahabat kemiskinan adalah kebodohan. Lawan kemiskinan adalah pendidikan. Nah, ketika orang itu sudah memiliki pendidikan, maka kemiskinan pelan-pelan akan berangsur-angsur takut mendekati dia. Karena apa? Sudah ada pendidikan di sini, ada pengetahuan di sini, ada cara-cara yang dia ketahui untuk mendapatkan uang selain daripada menoreh karet. Kalau orang talang lama itu cara untuk mendapatkan uang yang mereka ketahui adalah apa? Menoreh karet. Setiap pagi mereka keluar. Itulah satu-satunya cara yang mereka ketahui untuk mendapatkan uang. Tapi setelah ada pendidikan, dia ngerti luasnya Indonesia. Oh, ternyata bisa toh dari PNS untuk mendapatkan uang. Bisa toh dari karyawan mendapatkan uang. Terbuka. Apa yang membuat itu? Ya, pendidikan. Ya. Jadi gereja membuka kesempatan hal-hal semacam itu. Lalu gereja juga harus mengajarkan ajaran-ajaran yang benar itu dengan tepat. Dengan tepat. Tidak boleh ditafsir untuk membuat orang itu tanda kutip bodoh. Tokoh-tokoh agama tidak boleh membuat seperti itu. Misalkan Pilpres ini tahun 2024. Tahun 2024 itu masih berapa bulan lagi ya? Kalau nggak salah Pilpresnya itu mulai Februari atau apa begitu ya. Udah kita lihat nih di medsos-medsos, ada tokoh-tokoh agama tertentu mengataskan tafsirnya, mengataskan nama Tuhan yang mengatakan kalau pilih calon ini masuk surga, kalau pilih calon ini masuk neraka. Nah, ini adalah kerangka berpikir teologi, kerangka berpikir agama yang betul-betul salah, kacau sekali. Mengapa? Tokoh-tokoh agama itu menerapkan aturan yang berlaku di tempat lahirnya agama itu dulu, di mana waktu itu belum ada Indonesia, belum ada Bhinneka Tunggal Ika, belum ada Pancasila, dan kondisi waktu itu sangat berbeda dengan kondisi Indonesia hari ini. Nah, saya bersyukur tidak boleh orang Kristen terjebak di situ. Orang Kristen memilih pemimpinnya itu harus berdasarkan peraturan perundangan, bukan berdasarkan agama. Tapi Pak, kalau kita lihat di kitab suci Pak, ada ayatnya loh Pak. Iyalah. Tapi kan zaman Israel dulu, zaman Yahudi dulu kan. Masa di Israel yang hanya 12 suku, tidak Bhinneka Tunggal Ika itu, tidak beragam itu, masa orang Israel angkat pemimpin yang bukan agama Yahudi? Nggak mungkin lah kan begitu kan. Karena apa? Komunitas mereka ya cuman itu. Ketika mencari pemimpin, pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Konteks takut akan Tuhan pada waktu itu adalah ya sesama mereka. Kalau saya sebagai pendeta hamba Tuhan di zaman sekarang menggunakan ayat itu di sini, kacau. Merusak kecerdasan, logika daripada jemaat. Karena sebagian ada jemaat itu terlalu percaya kepada tokoh-tokoh rohaninya. Rela dia menyingkirkan kecerdasannya, logikanya demi tokoh agamanya. Ini yang tidak boleh. Jadi gereja itu perannya itu mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan kondisi keindonesiaan hari ini. Sebab Allah di dalam nama Yesus Kristus tidak melekat kepada budaya, bangsa, bahasa, keadaan, tempat lahirnya agama itu dulu. Tidak. Allah di dalam Yesus Kristus tidak melekat kepada budaya, bangsa, bahasa, tradisi, di tempat lahirnya agama itu dulu. Tidak. Tapi Allah di dalam nama Yesus Kristus melekat kepada kehidupan manusia sepanjang bumi ini masih ada. Siapapun manusia yang lahir, Allah melekat kepada orang itu. Tinggal bagaimana orang itu diajar dan mencarinya. Kalau kita menerapkan budaya mereka di zaman hari ini tidak mencerdaskan. Sekarang kan ribut tuh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Saya bilang, kalau saya punya kesimpulan sih, yang boleh manggil Yahweh itu hanya orang-orang agama Yahudi, bangsa Israel. Hanya itu. Selain
orang Israel agama Yahudi jangan panggil Yahweh deh. Orang Amerika, Indonesia, Cina harus panggil dia apa? Yesus Kristus. Ribut kan? Banyak aliran-aliran dari timur tengah sana masuk sekarang nih. Zaman dulu kemana mereka? Ketika Injil masuk ke Republik ini, kemana mereka? Mereka sekarang berkata, ayo kembali kepada pola akar, yaitu cara Yahudi mengenal Allah. Langsung saya jawab, saya tidak akan pernah memanggil Yahweh kalau saya bilang. Karena apa? Yahweh itu hanya sebutan bagi orang Israel yang beragama Yahudi. Aku ini orang Kristen, orang Indonesia, saya tidak mau panggil Yahweh. Dalam rangka menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dia datang menjumpai Musa dalam Keluaran 3 dan menyebut namanya Yahweh. Tapi dalam rangka menyelamatkan manusia dari dosa, dia mengutus malaikat untuk menjumpai Maria. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya apa? Yesus Kristus. Jadi bagi saya pribadi cukup Yesus Kristus itu cukup. Nama Yesus Kristus harus lebih diagungkan di seluruh dunia ini. Karena memang nama itu datang dari surga. Nah, lalu kan banyaklah orang-orang Indonesia yang pergi belajar ke Israel sana kan. Dia orang Batak, orang Jawa, orang apalah begitu kan. Pulang dari sana, kita harus mengenal Allah berdasarkan akar yang sebenarnya. Kalau ini saya pribadi, saya nggak setuju akan hal ini. Karena Allah di dalam nama Yesus Kristus tidak melekat kepada budaya, bangsa, bahasa, tradisi, tempat lahirnya agama itu. Tapi dia melekat kepada apa? Pribadi-pribadi. Kalau kita melihat Yahudi itu kan mulai muncul di Kejadian 12 panggilan Abraham. Nah, bagaimana orang-orang lepas peristiwa air bah dari Kejadian 8 sampai Kejadian 11, atau katakan maju lagi lah dari Kejadian pasal 5, di sana dicatat ada seorang pribadi yang bernama Henokh. Apakah dia memanggil Allah itu dengan sebutan Yahweh? Nah, ini kan pertanyaan yang hanya bisa dikira-kira. Tetapi kalau kita menggunakan nama Yesus Kristus, itu sudah cukup bagi saya. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa lewat apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, bagaimana peran gereja dalam menghadirkan pendidikan, tadi saya sudah sampaikan. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana peran gereja. Berkhotbah itu tidak menyalah-nyalahkan yang lain. Si A menyalahkan ini, si B menyalahkan ini. Saya melihat tafsir-tafsir itu semacam apa ya, divide et impera yang baru di bangsa ini. Pendeta si A ribut dengan ini, pendeta si B ribut dengan ini. Segala macam itu muter-muter begitu. Dan kalau saya lihat di YouTube, hal-hal yang kontroversi, penontonnya itu banyak. Lihat di YouTube. Sebetulnya ada yang edukasi sifatnya, saya suka nonton juga, bagus. Banyak juga viewernya, tapi tidak sebanyak yang itu. Kenapa? Saya udah buktikan. Ketika peristiwa, saya kan punya YouTube juga, punya TikTok. Menurut saya edukasi. Tapi ketika saya menyindir salah satu pendeta terkenal, saya tiru suaranya di TikTok. Artis TikTok saya 1 minggu 700.000 viewernya. Udah FYP pak, nggak ngerti aku cara gimana FYP. Itu belum lagi video saya yang dire-upload oleh YouTuber, ada yang 200.000, hampir 1 juta. Karena apa? Kontroversi, sensasi begitu. Tapi yang edukasi 200, 400, 700 sudah paten kali itu. Nah, apa yang terjadi dengan
pribadi-pribadi di bangsa ini, apakah mereka tidak cerdas? Ini pertanyaan juga di sini. Seharusnya kalau itu yang sensasi, kontroversi, sebaiknya jangan ditonton. Supaya apa? Orang tidak mau lagi membuat yang begitu-begituan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, akhir kata, ya, gereja itu ada di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu punya cita-cita. Marilah kita bersama-sama terlibat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Kita punya adat, tujuannya baik. Kita punya agama, tujuannya baik. Kita punya undang-undang, tujuannya juga baik. Kalaupun kita tidak bisa mencapai apa yang saya sebutkan tadi, saya kan bukan pejabat Pak, saya kan bukan ini Pak. Kalaupun kita tidak bisa mencapai itu, paling tidak kita mematuhi semua peraturan ini. Amin Bapak Ibu. Lalu ada yang keempat tadi, melaksanakan ketertiban dunia. Saya tidak maulah menyebut ini, masih jauh kali kan. Jangan sampai menjadi anggota DPR itu kan. Dia mengkritisi penutupan masjid di Itali, tapi dia tidak pernah mengkritisi penutupan gereja di negaranya. Itu kan nggak benar itu kan. Jadi saya tidak mau masuk dulu menjelaskan poin yang keempat, terlibat aktif untuk menghadirkan ketertiban dunia. Jangan dulu, di bangsa ini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini di bulan Agustus ini bisa mencerahkan kita semua. Karena tahun ini atau bulan ini kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga di tahun yang ke-78 ini Indonesia semakin maju. Amin. Ulang tahun yang ke-79 nanti kita dapat presiden yang lebih bagus dari yang sudah bagus hari ini. Itulah harapan kita. Supaya kita bisa bebas beribadah, bebas beragama, dan menikmati cita-cita kemerdekaan yang dicanangkan oleh para pahlawan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, ada lagu yang sudah saya siapkan. Semoga sudah dipelajari ya. Nah, kalau dikasih jempol pede gini udah yakin kali saya. Lagu ini saya beri judul Cita-Cita Kemerdekaan ya. Sebetulnya ini lagu HUT Temani nanti, cuman dahulu dapat di sinilah. Mari kita wujudkan bersama cita-cita kemerdekaan. Tujuan para pahlawan bangsa mengantarkan kita ke gerbang kemerdekaan. Lindungi segenap tumpah darah Indonesia, majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat menciptakan ketertiban dunia. Indonesia merdeka, Indonesia sejahtera, kobarkan persatuan, membangun negeri tercinta. Kita telah sepakat Pancasila, berekat jangan sampai terpecah karena
satu kali lagi bersama-sama. Mari kita wujudkan bersama cita-cita kemerdekaan, tujuan para pahlawan bangsa, mengantarkan kita ke gerbang kemerdekaan. Lindungi segenap tumpah darah Indonesia, majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat menciptakan ketertiban dunia. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Indonesia sejahtera, kobarkan persatuan, membangun negeri tercinta. Kita telah sepakat Pancasila, perekat jangan sampai terpecah karena agama. Biarkan musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Saudaraku, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan secara online. Undang-Undang Dasar 45 dibentuk oleh putra-putri Indonesia dari beraneka macam agama. Sebaiknya kita tokoh-tokoh agama yang lahir belajar teologi di era kemerdekaan, tafsirlah kitab suci kita itu berdasarkan undang-undang. Jangan kita menafsir kitab suci kita itu berdasarkan konteks lahirnya agama itu. Di tempat agama itu dulu situasi, kondisi dan keadaannya itu sudah berbeda. Kita tafsir kitab suci kita itu berdasarkan keindonesiaan kita. Kita merindukan kedamaian, kesejukan, kemakmuran bagi Indonesia. Tuhan, 78 tahun di bulan ini tanggal 17 nanti bangsa kami merayakan kemerdekaan. Syukur kami sudah menikmati banyak kemajuan di bangsa ini. Tetapi kami ingin mengharapkan persatuan. Tidak ada lagi rumah ibadah yang ditutup paksa oleh teman sebangsanya yang dulu sama-sama berjuang memerdekakan bangsa ini. Tidak ada lagi orang yang dianiaya oleh karena penistaan-penistaan agama yang dipaksakan, yang mana dulu semuanya bersama-sama untuk mengusir penjajah, membangun bangsa ini. Aku berdoa untuk semua tokoh-tokoh agama di Republik ini untuk melihat kebersamaan di bangsa ini, menghadirkan kedamaian dan kerukunan. Terlalu lama rakyat dipecah atas dasar tafsir-tafsir agama, atas nama Tuhan yang sebetulnya tidak seperti itu. Harapan kami Tuhan, di tahun ke-78 bangsa ini merdeka, hal-hal semacam itu jauh berkurang, jauh berkurang, jauh berkurang. Dan pada akhirnya benar-benar tidak ada lagi. Semangat bersatu untuk mengusir penjajah dulu, demikianlah tercipta di bangsa kami. Semangat bersatu untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahan kita. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran-Mu.
Ajari kami juga melakukannya Tuhan. Bukan hanya buat diri kami sendiri, tapi khususnya dimanapun kami berada, khususnya buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau memberi dengan sukacita. Berkati persembahan ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Monday Fellowship besok Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam dengan tema Jesus is Everything. Pembicara Pastor Dino Lesilolo. Bapak Ibu bisa mengikutinya besok pukul 7 malam. Yang kedua, rumah kita hari Rabu 16 Agustus 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam dengan tema Doketisme, Tuhan atau hantu. Narasumbernya Gembala Sidang kita Pastor Andreas Agus. Dan untuk ibadah minggu depan tanggal 20 Agustus 2023 pukul 9 pembicara Pastor Arison Halim dengan tema Merdeka dari Belenggu Dosa. Dan yang keempat, Business and Office Fellowship Jumat 18 Agustus 2023 pukul 12 siang dengan tema Benar-benar Merdeka. Pembicara Pastor Dino Lesilolo. Dan yang terakhir untuk ibadah kita minggu depan, hadirilah perayaannya tanggal 20 Agustus sesudah ibadah raya bertempat di gereja ini, dimeriahkan dengan lomba makan kerupuk, lari kelereng dan lain-lain. Ada hadiah menarik dan untuk dress code-nya merah putih. Seragamnya terserah, pokoknya ada warna merah putih. Ada hadiah menarik. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang 78. Semakin maju Indonesia maju. Merdeka, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya.
bersyukur dan kami berterima kasih. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah bangsa Indonesia. Cintakan bangsa ini harusnya semakin tumbuh dalam batin kami. Kami sebagai gereja, baik secara pribadi, organisasi, dan komunitas, kami rindu Tuhan dengan segenap hati turut mewujudkan cita-cita bangsa ini. Sehingga kami tidak melupakan jati diri kami. Sekalipun kami Kristiani, namun kami adalah Indonesia. Kami berterima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Hasiolan Sihaluho yang Tuhan kirimkan, memberkati kami. Kami percaya Tuhan menyertai langkah hidup hamba-Mu ini. Setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada beliau, Tuhan berkati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang beliau lakukan pun menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Bapa, kami juga bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini lewat ibadah ini. Kami rindu Tuhan berkat yang sama itu terus menyertai langkah hidup kami. Menuntun langkah hidup kami kepada segala kebenaran. Menuntun langkah hidup kami kepada kehendak-Mu. Dan menuntun langkah hidup kami kepada Engkau sendiri ya Bapa. Setiap pergumulan hidup sidang jemaat-Mu kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong setiap kami, ajari kami untuk bertanggung jawab atas hidup ini. Dan ajari kami untuk bergantung kepada kekuatan kuasa-Mu. Karena kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami. Dan Kau memberkati kehidupan kami dari hari ini gak kekal selama-lamanya. Dan mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu. Dengan penuh syukur mari sambut dan terimalah berkat anugerah dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, penyertaan dan perlindungan, serta kuat kuasa Allah Roh Kudus. Biarlah semuanya itu yang menyertai, menaungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan kita sekalian dari pagi hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur mari katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.